Sebenarnya UPS ini adalah perangkat yang untuk disiksa ya. Bisa dipakai hampir di seluruh perangkat elektronik ya, mau itu charger handphone, mau itu TV, kulkas dan lain sebagainya. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Trigonal Software semuanya? Semoga dalam kondisi baik-baik ya. Oke, kita hari ini mau ngebahas tentang selain iPOS atau pakai iPOS gimana sih? Selalu ada cara-cara baru, selalu ada yang pengen kita sharing sama teman-teman semua. Buat teman-teman yang lagi cari program, yang sudah pakai iPOS atau yang pengen kepo-kepo, boleh banget loh nonton podcast kita kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait iPOS, boleh banget loh drop pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita mau membahas tentang peranan UPS. Nah, mungkin teman-teman ada yang asing ya dengan kata-kata itu. Nah, boleh banget nonton, stay tune sambil ngopi atau sambil ngemil biar makin asik nih dengerin kita ngobrolin tentang UPS. Buat teman-teman yang udah tahu, pas banget nih ya topiknya. Oke, saya mau disclaimer dulu atau mau info dulu, kita nggak ada endorse, nggak ada kerjasama sama brand apapun. Jadi kita pengen banget untuk sharing buat edukasi teman-teman semuanya tentang UPS. Manfaatnya apa, caranya gimana, seperti apa sih sebenarnya bentuknya UPS yang ada di depan saya ini. Oke, kita mau ngobrol sama Mas Unggul dalam kesempatan kali ini. Mas, kita langsung lanjut ya. Oke Mbak, siap. Oke, Mas mau nanya, UPS itu adalah benda apa? Terus dia tuh manfaatnya untuk pemakaian perangkat kasir atau mungkin komputer atau laptop dan lain-lain itu gimana sih? Oke, jadi dari pengertiannya ya atau dari singkatan dari UPS itu artinya uninterruptible power supply, yang artinya itu sumber daya tanpa hambatan. Nah, kenapa bisa dibilang tanpa hambatan? Karena power supply ini kerjanya itu menstabilkan ataupun membackup listrik ketika dia tiba-tiba terjadi pemadaman. Ya, misalnya tiba-tiba ada mati listrik. Nah, dia masih tetap bisa memberikan daya backup kepada alat perangkat. Ya, kepada perangkat yang kita gunakan. Jadi intinya itu sumber daya tanpa hambatan. Karena hambatan listrik itu kan biasanya entah itu yang pertama biasanya mati ya. Otomatis kan terhambat. Jadi kita misalnya lagi pakai laptop, ketika mati listrik itu biasanya ya langsung mati aja gitu. Tapi dengan kita pakai power supply UPS itu kita dikasih waktu untuk men-save pekerjaan kita atau mematikan komputer kita dengan durasi waktu tertentu. Jadi nggak langsung benar-benar mati gitu. Oke, ini ada kata backup, ada kata daya, di sini juga ada kata memberikan waktu. Jadi kalau boleh saya simpulkan sederhananya berarti dia ini kayaknya penolong terakhir nih. Misalkan ya kita kan sih nggak berdoa yang jelek-jelek ya listriknya mati atau gimana. Misalkan ada kerusakan listrik, atau misalkan kita lagi mati listrik, setidaknya kita masih punya cadangan beberapa menit terakhir. Ya, betul. Oke. Mas, misalkan nih kita kepepet banget hari itu, handphone kita lowbat dan mati lampu, bisa dipakai nggak si UPS ini? Bisa banget karena sebenarnya kan UPS ini bisa dipakai hampir di seluruh perangkat elektronik ya, mau itu charger handphone, mau itu TV, kulkas dan lain sebagainya. Cuman tergantung dari kapasitasnya gitu. Kalau misalnya mau buat yang ringan-ringan ya bisa pakai yang kecil, kalau mau yang lebih besar, gede-gede ya pakainya yang dayanya gede juga gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dan pasti kan ada range harga tertentu ya untuk si UPS harga yang ini. menyesuaikan sih pastinya. Oke. Mas, tadi menarik nih ada backup. Cara kerjanya dia tuh gimana sih emang? Oke, jadi simpelnya kita nggak ngomongin teknis yang susah-susah. Simpelnya gini, jadi ketika ini mati listrik ya. Ini kan posisi misalnya kita colok komputer ya. Kalau laptop kan biasanya ada baterainya, itu nggak terlalu pengaruh. Kalau misalnya kita pakai komputer nih, komputer kita pasang ke sini. Nah, ketika mati listrik nih, dari PLN mati, itu komputer kita masih bisa nyala gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sistem UPS ini dia bisa switch daya secara otomatis. Jadi ketika dia mati listrik dari PLN slot, nah dia akan otomatis ngambil daya dari baterai yang dia punya ini gitu. Jadi langsung otomatis switchnya. Jadi kita nggak terganggu lah istilahnya, kita lagi kerja, mungkin lagi ngetik-ngetik atau lagi ada pekerjaan penting banget itu nggak langsung mati komputernya.
Nah, itu juga kan berkaitan sama ini ya, karena komputer itu juga kan sebenarnya sensitif sama kelistrikan. Oke. Kalau misalnya komputernya sering mati listrik, sering tidak stabil dayanya, itu udah pasti cepat rusak komponennya. Oh, oke. Oke, menarik nih. Berarti si UPS ini menyelamatkan tidak sejam 2 jam ya, beberapa menit kurang lebih. Kira saran berapa lama Mas kalau yang buat si komputer-komputer lah kira-kira? Ya, kalau untuk yang basic yang ukuran kecil kayak gini itu ya kurang lebih 15 menitan lah, 10 sampai 15 menit itu untuk komputer dengan daya kurang lebih 100 sampai 200 watt gitu. Oke, Mas. Kira-kira tadi kan kita udah bahas nih, kira-kira perangkat yang membutuhkan UPS itu ada kriteria tertentu nggak? Atau misalkan ya semua udah bisa pakai gitu, disesuaikan sama tadi yang sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya adalah dayanya. Saya semuanya. Ya, jadi kalau untuk perangkat itu umumnya memang digunakan buat komputer. Kenapa? Karena memang komputer itu adalah perangkat yang sangat sensitif dengan kelistrikan. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat perangkat yang lain, misalnya TV tadi kan, TV, misalnya TV ataupun charger handphone atau router, modem router, modem internet itu ya? juga bisa Modem internet, gitu, teman-teman. nggak masalah gitu. Baik. Atau sekarang banyak juga yang pakai buat CCTV. Nah, jadi kalau misalnya malingnya ini nakal, misalnya dia mungkin matiin meterannya, jadi biar mungkin dia anggapannya meterannya dimatiin, CCTV-nya mati. Nah, kalau masih ada UPS kan dia masih tetap nyala gitu. Masih ada backup beberapa menit ya setidaknya. Oke. Mas Unggul boleh sambil ngopi dulu, dan teman-teman di rumah biar lebih mantep, lebih seru nih mendengar pembahasan kita tentang UPS ini, karena memang banyak banget manfaatnya dan bisa dipakai di segala sektor. Boleh silakan ya. Oke, boleh kita lanjut ya Mas ya. Oke, Mas, kita perlu mempertimbangkan nggak, misalkan kita mau pakai UPS nih, kriteria-kriterianya kira-kira apa aja nih yang penting banget sama yang kira-kira sifatnya backup? Oke, jadi yang perlu kita pertimbangkan ya kalau untuk pengguna UPS itu, yang pertama kalau misalnya di rumah kita atau di kantor kita itu sering mati listrik. Nah, itu kan kita bisa tahu ya, misalnya kan setiap daerah beda-beda, nggak melulu sama ya, walaupun dia listrik dari PLN, tapi ada juga daerah yang dia tuh sering mati listriknya, misalnya di jam tertentu lah, misalnya siang atau sore, tapi itu rutin sering. Benar. Nah, ya berarti itu udah wajib banget punya UPS gitu, karena kalau enggak ya balik lagi, selain komputernya yang bermasalah dan datanya juga bisa rusak. Nah, itu sampai ke data ternyata ya. Iya, karena kan di komputer itu ada storage ya, ada SSD, ada hard disk. Itu juga kalau misalnya sampai itu rusak, data kita yang jadi taruhannya gitu. Iya, karena dulu juga klien kita pernah ada yang mengalami kasus gara-gara UPS ini nggak pakai UPS, kemudian terus SSD-nya rusak, datanya otomatis hilang, nggak bisa kita selamatkan karena udah bener-bener nggak bisa nyala gitu. Menarik banget teman-teman. Di sini saya juga belajar dan agak sedikit kaget nih sama info baru terkait bahwa untuk meminimalisir data kita rusak ternyata nggak tentang backup data, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kelistrikannya, apakah benar. Karena kan misalkan komputer yang sering mati nyala juga kurang bagus ya efeknya, Mas. Itu juga sering terabaikan ya, maksudnya mungkin orang ngiranya ya cuma mati listrik sebentar gitu. Atau bahkan yang lebih mengerikan itu sebenarnya bukan mati listrik mendadak, tapi listrik yang tidak stabil. Nah, itu yang kita nggak pernah sadari dan tidak pernah kita bisa prediksi ya, karena itu nggak kelihatan. Kalau listrik mati kan jelas mati. Nah, kalau listrik nggak stabil itu kita nggak tahu apa istilahnya, komputer masih nyala, cuman daya yang masuk itu apakah sesuai dengan kebutuhan komputer itu atau enggak gitu. Misalnya kayak over voltage ya, yang harusnya 220 volt ternyata dari PLN, dari listrik di rumah kita itu dia ternyata naik nih jadi 260 atau jadi 250. Nah, itu bahaya juga gitu. Nah, itu yang enggak kita sadari kadang. Nah, kalau yang udah kayak gitu biasanya ya tetap aja ada beberapa komponen yang mungkin lebih cepat rusak ya, terutama balik lagi yaitu prosesor, hard disk, motherboard gitu, itu yang akan jadi korbannya.
Dan harga-harga dari komponen yang tersebut itu kan maksudnya oke lah harganya masih kita masih bisa jangkau, cuma kan isinya yang penting ya. Nah itu datanya sih yang balik lagi kalau misalnya kalian apalagi komputer toko ya, kasir ataupun server bahkan itu udah wajib banget lah gitu. Karena kita nggak tahu nih namanya daya listrik yang masuk itu kita nggak bisa ukur. Kecuali kita punya alat ukurnya dan kita bisa mengetahui oh ini nggak stabil nih, langsung matiin atau gimana ya. Tapi balik lagi fungsi UPS ini jadi selain dia sebagai backup adalah bisa menstabilkan arus. Nah kalau misalnya dilihat dari spesifikasinya itu di UPS ada misalnya nih input 160 sampai 250 berarti dia rentang yang bisa dia handle atau bisa di cover itu dari 160 volt sampai 260 volt. Tapi outputnya tetap di 220 volt. Nah gitu. Jadi misalnya dari PLN nih listriknya lagi turun tegangannya, itu yang keluar dari UPS ke komputer kita itu tetap stabil di 220 volt. Ataupun lebih tinggi misalnya lagi naik nih atau lagi ada lonjakan daya misalnya sampai 250 itu juga masih bisa di cover. Tentunya ngelihat juga dari spesifikasi UPS-nya gitu. Oke. Baik. Nah, menarik nih Mas, kira-kira boleh nggak kasih sedikit estimasi berat? Misalkan nih berapa kilo UPS-nya nih yang kecil atau yang besar? Estimasi aja. Kalau berat lumayan ya. Ini yang kecil aja ini kisaran 5 kilo kayaknya ya. Kalau yang gede ini ini nggak tahu ya, di atas 10 lah yang jelas ini. Kalau beratnya ya soalnya berat banget emang, kalau ngangkat sendirian berasa banget. Baik. Nah, tadi kita udah tahu fungsinya, kita sudah tahu apa sih pentingnya punya. Terus misalkan teman-teman yang sudah punya UPS sekarang mungkin mau upgrade atau ingat nih baru punya UPS sekarang dan baru sadar mungkin manfaatnya. Apa sih kira-kira perawatan atau cara maintenance UPS ini gimana sih Mas, kira-kira susah nggak sih sebenarnya? Kalau untuk perawatan sendiri sebenarnya UPS ini adalah perangkat yang untuk disiksa ya. Jadi nggak perlu kita rawat kayak harus dielapin atau dielus-elus, nggak harus. Cuman memang kita harus perhatikan ya. Yang pertama itu jangan sampai UPS ini kehabisan daya. Nah, jadi misalnya mati lampu nih. Jangan sampai kita biarin komputer kita nyala sampai baterai UPS-nya ini habis. Nah, itu juga malah jadi bumerang buat kita yang tadinya kita mau menyelamatkan malah jadi merusak juga. Selain komputernya rusak, UPS-nya ikut rusak gitu. Itu jangan sampai kehabisan daya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jangan pakai perangkat yang dayanya itu melebihi dari kapasitas UPS. Misalnya nih, ini kan kapasitas 650 volt ampere. Nah, biasanya untuk ini dia tuh maksimal dayanya di 300 watt. Nah, kalau kita pakai perangkat yang di atas itu, misalnya 400 watt, 500 watt, itu enggak disarankan karena bisa merusak dari baterainya itu sendiri gitu. Oke, berarti simpelnya kita harus beli UPS itu yang dayanya lebih tinggi daripada perangkat yang kita punya. Betul, iya harus lebih tinggi dari perangkat yang kita gunakan. Jadi kita harus ngukur dulu nih kita mau pakai buat apa dulu. Misalnya buat komputer aja atau sama yang lain-lain itu kita ukur berapa estimasi total daya yang kita butuhkan. Baru kita tentukan mau beli UPS yang kapasitasnya berapa gitu. Oke, baik. Ini langsung sudah menjawab dari cara menentukannya gimana ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, UPS ini kira-kira misalkan kita tahu baterainya dia habis atau enggak tuh dari mana sih, Mas? Indikasinya deh yang paling gampang. Ya, jadi ini kan ada lampu indikatornya nih. Oke. Kalau kita nyalain ya, ini kita contoh aja. Nah, ini kalau indikatornya di orange atau kuning itu masih ada baterainya. Tapi kalau indikatornya sampai di merah itu tandanya baterainya habis. Atau kalau misalkan sampai benar-benar habis, dia indikatornya nggak ada yang nyala. Kayak gitu. Itu tandanya. Jadi sini ada indikator yang bisa membantu kita mengetahui apakah baterainya masih bagus apa enggak, atau masih dayanya masih cukup apa enggak gitu. Atau ada juga UPS yang dia itu ada LCD-nya, jadi lebih canggih. Jadi pakai sistem LCD, jadi kita ketahuan nih baterainya berapa persen, kemudian dayanya bisa sisa berapa watt gitu. Oke, baik. Ada juga yang kayak gitu. Oke, sepanjang Mas Unggul handle nih hardware atau perangkat-perangkat, ada nggak sih cerita-cerita yang menarik-menarik nih terkait UPS dan klien kita? Ya itu tadi ya salah satunya yang yaitu kehilangan data gara-gara
ya komputernya tiba-tiba mati gitu. Ketika komputernya tiba-tiba mati, terus waktu dinyalain lagi udah nggak bisa apa ya istilahnya nggak bisa booting ke Windowsnya, dan ternyata setelah dicek SSD-nya yang rusak. Padahal kan database iPOS-nya ada di situ, yaitu udah nggak bisa selamatin lagi. Nah, terus ada lagi nih kemarin yang belum lama ini komputernya waktu mau dipakai di tempat klien itu nggak mau nyala gitu. Dia cuman nyala sebentar mati lagi, nyala sebentar mati lagi. Nah, kita kan langsung menduganya itu mungkin ada yang bermasalah, ada yang konslet di komputernya. Nah, ya udahlah kirim ke sini. Nah, setelah barang itu sampai di sini langsung kita bongkar, langsung kita nyalain, itu langsung nyala. Nah, gitu. Dari situ kita beranggapan bahwa mungkin saja di sana itu daya listriknya nggak stabil ya, atau mungkin lagi down gitu. Jadi listriknya ada tapi kurang memadai untuk nyalain si komputer itu gitu. Itu juga ada lagi yang kayak gitu. Makanya untuk kasus-kasus yang kayak gini kita saranin banget buat pakai UPS gitu. Baik. Nah, teman-teman cukup menarik dan saya sendiri pun juga jadi belajar bahwa ternyata punya perangkat-perangkat itu juga perlu dirawat, perlu disayang juga, dengan disiksa dengan tanda kutip itu bisa pakai UPS. Jadi meminimalisir pekerjaan atau sangat meminimalisir kerusakan yang sudah ada sebelumnya. Jangan sampai ya kita ada rusak-rusak tuh, jangan sampai, karena nanti bakal jadi ribet nih semuanya. Oke, Mas Unggul makasih ya buat sharing-sharing dan waktunya. Oke Mbak, sama-sama. Oke, baik. Oke, teman-teman, udah cukup nih kita ngobrol-ngobrolnya terkait UPS. Kalau misalkan teman-teman mau kepo-kepo atau teman-teman mau tanya-tanya terkait pertanyaan-pertanyaan terkait program atau dan seputar program lah ya, boleh banget drop di kolom komentar kita ya. Oke. Sekian obrolan kami hari ini sama Mas Unggul. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.